Halo pemirsa UTV, saya Stephen Sandi. Dan saya Najla Putri Kusumo. Salam jumpa di Info Kampus episode ke-485. Ya, seperti biasa, Info Kampus akan menyajikan informasi aktual dari berbagai kegiatan di kampus Universitas Gunadarma. Betul sekali, Stephen. Informasi yang kami rangkum mencangkup kampus Depok, kampus Kalimalang, kampus Cakung, kampus Karawaci, kampus Cengkareng, dan kampus Nusantara Universitas Gunadarma. Info kampus aktual seputar kampus Universitas Gunadarma. Pemirsa UGTV, pada 19 Mei 2025, sosialisasi perdana pemilihan Duta Wisata Benua Taka 2025 resmi diselenggarakan. Kegiatan ini diselenggarakan di Kampus N, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Universitas Gunadarma. Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk menjaring generasi muda berbakat yang siap mengangkat budaya serta potensi pariwisata PPU ke panggung nasional dan internasional. Seperti apa jalannya kegiatan tersebut? Berikut liputannya. Pada Senin 19 Mei 2025, sosialisasi perdana pemilihan Duta Wisata Benua Taka 2025 resmi digelar di Universitas Gunadarma, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk menjaring generasi muda berbakat yang siap mengangkat budaya serta potensi pariwisata PPU ke panggung nasional dan internasional. Mengusung tema Regok Garda Moono Nusantara atau Pesona Garda Terdepan Indonesia, acara ini memiliki makna mendalam. Regok melambangkan para finalis putri dan Garda menjadi simbol kekuatan para finalis putra yang siap menginspirasi dan mengedukasi tentang kekayaan budaya dan potensi wisata daerah. Sultan Malik, Ketua Asosiasi Duta Wisata Indonesia Kabupaten PPU, menyampaikan harapannya agar para finalis mampu menjadi garda terdepan dalam mempromosikan pariwisata daerah. Lebih dari sekedar berwawasan luas, mereka diharapkan menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk mencintai dan melestarikan budaya lokal. Para finalis nantinya akan berperan sebagai inisiator, promotor, dan edukator yang profesional, membawa misi mulia untuk mengangkat citra pariwisata Kabupaten Penajam Pasir Utara. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 19 Mei hingga 10 Juni 2025. Peserta yang lolos seleksi akan menjalani masa karantina dari 1 hingga 4 Juli. Sebelum akhirnya berkompetisi di Grand Final pada tanggal 3 Juli 2025. Kehadiran antusias mahasiswa Universitas Gunadarma dalam acara ini menambah semangat dan warna tersendiri, menunjukkan betapa besarnya minat generasi muda untuk terlibat dalam pengembangan pariwisata daerah. Regok Garda Moono Nusantara bukan hanya sebuah tema, melainkan cerminan tekad untuk memperkuat identitas budaya dan pariwisata Penajam Pasir Utara. Dengan semangat bersama, mari kita dukung para generasi muda untuk terus berkarya dan berperan aktif dalam pelestarian budaya sekaligus pengembangan pariwisata daerah. Demikian laporan dari kami, saya Nikembela Algama, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada perkembangan selanjutnya. Baik pemirsa, Info Kampus akan segera kembali dengan info lainnya setelah pesan-pesan berikut ini.
Pemirsa UGTV, pada 2 Juni 2025, Universitas Gunadarma bersama Otorita Ibu Kota Nusantara menyelenggarakan penandatanganan nota kesepahaman dan kuliah umum yang bertajuk Proses Pembangunan IKN dan Peran Perguruan Tinggi. Acara ini dilaksanakan secara hybrid. Nota kesepahaman ini mencangkup penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengabdian masyarakat, serta bentuk kolaborasi lainnya yang mendukung pembangunan kawasan IKN dan wilayah mitranya. Seperti apa jalannya acara tersebut? Berikut liputannya. Pada hari Senin 2 Juni 2025, Universitas Gunadarma bersama Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN menggelar acara penandatanganan nota kesepahaman dan kuliah umum yang bertajuk Proses Pembangunan IKN dan Peran Perguruan Tinggi. Acara ini berlangsung secara hybrid, disiarkan langsung dari Auditorium Kampus Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur, serta Auditorium Kampus F8 Universitas Gunadarma di Depok, Jawa Barat melalui kanal UGTV. Acara dimulai pukul 2 siang waktu Indonesia Barat dengan pembukaan oleh MC, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan pembacaan doa. Selanjutnya, sambutan disampaikan oleh Rektor Universitas Gunadarma, Profesor Dr. ES Margianti SEMM, yang menekankan komitmen universitas dalam mendukung pembangunan IKN melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Sambutan berikutnya disampaikan oleh Kepala OIKN Dr. Honoris Causa Insinyur M. Basuki Hadi Mulyono, MSc, PhD, yang mengapresiasi dedikasi Universitas Gunadarma dalam mendukung pembangunan IKN, khususnya melalui sektor pendidikan. Beliau juga menyampaikan bahwa mulai bulan Juli, OIKN akan menyeleksi mahasiswa dan ASN untuk melanjutkan studi di Universitas Gunadarma tahun depan sebagai bagian dari program beasiswa LPDP. Setelah sambutan, dilakukan prosesi penekanan tombol digital sebagai simbol peresmian acara, diikuti dengan penandatanganan nota kesepahaman antara OIKN dan Universitas Gunadarma. Nota kesepahaman ini mencakup kerjasama dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengabdian masyarakat, serta bentuk kolaborasi lainnya yang mendukung pembangunan kawasan IKN dan wilayah mitranya. Acara dilanjutkan dengan kuliah umum yang disampaikan oleh Kepala OIKN Dr. Honoris Causa Insinyur M. Basuki Hadi Mulyono MSc PhD dengan tema Progres Pembangunan IKN dan Peran Perguruan Tinggi. Dalam pemaparannya, beliau menjelaskan berbagai inovasi teknologi yang diterapkan dalam pembangunan IKN seperti Multi-Utility Tunnel atau MUT, Building Information Modeling atau BIM, teknologi modular untuk hunian pekerja konstruksi, serta konsep smart building. Beliau juga menekankan pentingnya perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan IKN melalui pendidikan dan penelitian. Universitas Gunadarma sebagai salah satu mitra strategis diharapkan dapat berkontribusi dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter sesuai dengan kebutuhan pembangunan IKN. Menutup kuliah umum, beliau berpesan kepada para mahasiswa agar tidak hanya unggul dalam akademis, tetapi juga memiliki perilaku yang mulia. Smart is a must, but not sufficient. Anda harus punya akhlakul karimah, ujar beliau. Dengan ditandatanganinya nota kesepahaman ini, Universitas Gunadarma dipastikan akan menjadi perguruan tinggi pertama yang menggelar kuliah perdana di IKN pada tanggal 28 September 2025, menandai komitmen kuat dalam membangun ekosistem pendidikan yang unggul di jantung pemerintahan baru Indonesia. Demikian laporan mengenai acara penandatanganan nota kesepahaman dan kuliah umum antara Otorita Ibu Kota Nusantara dan Universitas Gunadarma. Baik pemirsa, Info Kampus akan segera kembali dengan info lainnya setelah pesan-pesan berikut ini.
Halo Halo Movie Movie Enthusiast, Enthusiast. kembali lagi bersama saya Apina Dinda. Dan saya Bill Michael. Dan di segmen review film kali ini kita akan membahas salah satu drama Korea yang paling ditunggu-tunggu selama 3 tahun dan akhirnya resmi tayang di Netflix pada tanggal 25 April 2025 lalu. Yap, drama itu berjudul Weak Hero Class Season 2. Lanjutan dari kisah Yoon Si-eun yang diperankan oleh Park Ji-hoon, seorang siswa pintar tapi tertutup yang pernah mengalami kegagalan melindungi temannya di sekolah lama. Setelah peristiwa traumatis tersebut, Yoon Si-eun pindah ke SMA Yunjang dengan tekad untuk hidup tenang, tetapi dunia tidak semudah itu bagi seorang weak hero seperti dia. Di sekolah baru, Si-eun kembali terlibat di dunia penuh kekerasan, perundungan dan konflik antara siswa. Tapi kali ini dia tidak ingin mengulang kesalahan lamanya. Akting dari Park Ji-hoon kembali memukau, ditambah dengan karakter baru yang mengguncang, seperti Park Hoo-min yang diperankan oleh Ryun, Seo Joon-tae yang diperankan oleh Cho Min-young, dan Gum Sung-jae yang diperankan oleh Lee Jun-young. Disutradarai oleh Yoon So-min dan diadaptasi dari webtoon terkenal karya Seopas, Weak Hero Class 2, menjadi drama yang bukan cuma tentang aksi, tapi juga menyuguhkan perjuangan emosional, persahabatan yang rumit, dan tekanan mental yang dihadapi remaja masa kini. Visual yang sinematik, warna yang gelap dan padat, serta penggarapan cerita yang rapat membuat penonton juga merasa terlibat secara emosional. Penampilan Park Ji-hoon sebagai Yoon Si-eun disebut-sebut sebagai salah satu performa akting terbaiknya dengan emosi yang dalam dan kontrol mimik wajah yang memukau. Sejak penayangan perdana di Netflix, drama ini langsung masuk ke dalam daftar top 10 global. Jadi gimana? Siap mengikuti kembali perjuangan Yoon Si-eun dan menyelami luka-luka yang belum sembuh di dunia remaja? Film ini cocok untuk kalian yang suka dengan alur cerita yang penuh tekanan dan pertarungan para remaja. Dan sekian review film kali ini, saya Apina Dinda. Dan saya Bill Michael. Sampai jumpa di segmen review film selanjutnya, Movie Enthusiast. Baik pemirsa, berakhir sudah info kampus untuk episode ke-485. Saya Stephen Sandi. Dan saya Najla Putri Kusumo, beserta tim Info Kampus yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.